Itu si B kenapa sih cuek banget? Mbak, gimana sih biar si B itu tahu kalau aku tuh sayang sama dia? Mbak, gimana ya biar caranya dikangenin sama si B? Gimana caranya biar B menghargai kita? Nah loh, karena saking cueknya golongan darah B, kadang-kadang golongan darah lain yang rata-rata adalah golongan darah O, mereka agak komplain. Kenapa? Karena cara golongan darah B berkomunikasi itu agak unik banget sih. Agak unik banget, gimana sih Mbak? Ya pokoknya unik banget sih. Buat kalian yang saat ini lagi pusing dengan pasangan atau teman atau adik atau ibu, orang tua, ayah, ibu, bapak, kakek, nenek dan lain sebagainya yang bergolongan darah B, lebih baik kalian simak sampai akhir podcast kali ini ya. Karena kita akan kupas tuntas bagaimana sih caranya dihargain oleh golongan darah B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi nggak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Lagi-lagi bahwa ini semua tuh gak ada yang absolut. Namanya psikologi, men. Manusia gak ada yang absolut 100%. Namanya juga manusia ya. Yang pertama, lu harus tahu dulu bagaimana cara dia berkomunikasi. Golongan darah B itu gak suka dicerewetin. Mereka pakai bahasanya bukan bahasa komunikasi verbal. Mereka akan lebih merasa ketika pakai action atau tindakan. Kalau ngejelasin soal psikologi itu agak pusing. Aku pakai contoh kasus. Aku punya mertua, anehnya nih ya, kita tuh jarang ngobrol, kita tuh jarang berkomunikasi atau yang sampai curhat-curhat gitu, enggak. Ada masalah pendengaran beliau, jadi memang akunya sendiri juga sungkan kalau misalkan ngobrol pakai teriak-teriak. Misal pun duduk deketan ya juga kayak lihat-lihatan doang. Sesekali beliau cerita gitu. Aku merasa dihargai banget sama beliau. Meskipun kita jarang berkomunikasi, apalagi ngomong masalah mesra-mesraan gitu, enggak. Ya mata aku cewek lah ya. Tapi ada hal-hal yang aku ingat. Yang pertama, ketika dia ngasih tahu sesuatu itu nggak cerewet gitu, nggak banyak lo harus begini, lo harus begitu, enggak. Dia cerita dari sisi dia sendiri, kisah dia sendiri, pengalaman beliau sendiri. Pas hamil pertama tuh mual hebat ya, sampai berapa bulan gitu. Beliau tuh cuman cerita. Dulu pas dia hamil yang pertama juga begitu, mual-mual, bla 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 bla, makan ini makan itu. Dia nggak straight to the point ke gue gitu, nggak. Dan itu yang justru aku suka, ya. Jadi enak banget gitu, ngasih tahu, ngasih nasihat tanpa merasa diguruin, itu enak banget sih menurutku ya. Dan buatku sih, actually personally itu cocok, karena rata-rata golongan darah B pertama kalau nggak digamblangin juga nggak ngeh, kalau misalnya digamblangin kadang-kadang ada yang ngerasa terintimidasi. Jadi paling enak yang ngomong sendiri gitu, pengalaman sendiri. Itu. Terus pas mau pulang gitu ya, beliau kasih aku fresh care untuk mengurangi mual. Jadi nggak pakai cangcingcung kebanyakan bacot gitu, enggak. Beliau langsung ngasih apa yang dia punya, yaitu fresh care simpanannya itu buat gue. Aduh ya ampun, itu masih inget aja. Padahal itu tahun 2014, means itu 7 tahun yang lalu ya, bentar ya. Ada lagi yang bikin aku tuh ngerasa, ya Allah ternyata aku merasa berharga banget gitu. Ketika aku pernah minta didoain untuk masuk CPNS dulu itu. Dan beliau itu kan selalu berdoa setelah sholat dengan suara yang keras. Pas kapan gitu, sekian bulan setelah kejadian, setelah aku minta didoain, aku kesana dan itu aku mendengar dengan telinga aku sendiri bagaimana beliau mendoakan aku, nguping gitu ya, bukan beliau tuh cari muka gitu, enggak, orang di kamar kan. Cuman aku dengar beliau minta, ya Allah semoga Mbak Ria bisa diterima jadi PNS. Kamu tahu gak sih bahwa aku tuh sebenarnya udah gak diterima, udah gak lolos gitu loh. Mungkin beliau gak tahu, tapi bagaimana beliau itu mendoakan aku setelah sekian bulan itu masih tetap didoain. Itu antara ya Allah, aku sebegitu berharganya ya buat beliau gitu.
Ingat ya, kita itu jarang ngobrol loh, serius. Tapi aku ngerasa dihargain, aku ngerasa berharga buat beliau itu. Yaitu, kalau misalkan ditarik kesimpulannya, yang pertama adalah gak usah kebanyakan cincong kalau sama golongan darah B. Langsung kasih aksi aja. Kalau misalkan mau ngasih tahu, itu gak usah sok-sok ngasih tahu lu harus gini, lu harus gitu, enggak. Cukup kamu cerita kisah lo gitu ya, kamu melakukan ini, melakukan itu. Biarin dia mau ngambil pelajarannya atau enggak, itu terserah dia. Ya enggak? Jangan suka banding-bandingin, jangan suka ngoreksi langsung ya gitu kan. Jangan suka ngoreksi, nyalah-nyalahin, itu golongan darah B nggak suka, langsung nggak respect gitu. Intinya biar golongan darah B itu ngerasa dia diterima gitu. Itu udah cukup sih sebenarnya. Sederhana kan? Ketika golongan darah B ngerasa bahwa dirinya berharga buat lo, nah itulah titik dimana golongan darah B merasa dihargain. Kalau udah kayak gitu, mau dikasih tahu apa juga dia pasti nurut kok. Jangan lupa doain mereka konsisten. Karena apa? Yang maha membolak-balikan hati bukan kita, bukan omongan gombalan-gombalan kita, bukan hadiah-hadiah kita, tapi Allah yang bakal membalikan hati mereka. Kamu bisa beli hadiah yang banyak, tetapi lo gak bisa membeli kasih sayang orang. Apapun masalahnya, ingat jangan dipikul sendiri, berat. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum, kurang, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.